Tadi ada yang ngirimin gambar lagi kalau misalnya istrinya sekarang lagi ada di kafe sama cowok. Dia ngasih alamat kafenya. Terus udah gitu Irwan pengen ikut, dia ngotot. Gue belum beres untuk telepon langsung dimatiin teleponnya. Yaudah kasih share Mas Bas udah. Yaudah kita kesana aja Mas Bas. Aduh. Di sini Fat kafenya. Kafenya Mas Bas ini aja. Yaudah yuk itu. Cari. Dia udah santai belum ya Irwan? Kayaknya sih udah dia pasti cepet. Kenapa sih? Kenapa Bini lo? Lo ingat gak sih yang waktu itu ada yang nagih utang ke Mas Irwan? Serius? Iya dia si Rizal. Loh. Ya udah kalau gitu ayo kita kesana aja. Ayo lo kenapa? Dia bisa bareng sama istrinya sih? Saya kan punya utang banyak sama dia. Iya itu kan istri lo kan ngobrol baik-baik sama dia. Justru lo datengin, tanyain ada apaan ini kok mereka baik-baik aja. Oh, bisa. Saya nggak bisa kesana. Kok nggak bisa kenapa sih? Saya kan masih banyak utang sama dia. Saya Iya tapi kan mereka Awas. Mau minta nama lagi. Mas, terkejar aja mas. Mas. Ini gimana sih? Tunggu. Tunggu. Ngapain lo jangan apa-apa? Tenang dulu bang. Bang, tenang dulu bang. Udah. Lo yang mau jalan sama gua. Ngapain lo jalan bini gua? Udah lu tenang dulu. Lu utang gua mau bayar. Sekarang mana buktinya? Nanti gua bayar. Ngapain kamu jalan sama dia? Aku tuh bantu kamu buat ngeringanin semua hutang kamu. Aku kayak gini, ini semua tuh buat kamu. Saat kamu selingkuh, aku cuma bisa diam. Mbak, maksudnya gimana sih Mbak? Ngeringanin hutang gimana jalan sama orang? Dia tuh gak mampu buat bayar sama dia, makanya aku mau jalan sama dia. Biar hutang dia tuh ringan, bebannya dia terus ringan. Sadar gak sih? Aku stres di rumah mikirin kamu terus. Puas lu, lunasin utang. Ya udah sana pergi udah. Lu ngapain sih? Utang aja. Kawan gak? Nah ini gimana sih maksudnya? Ketemu sama dia tuh karena aku mau biar ngeringanin beban dia loh, hutang dia tuh gede banget sama dia, makanya aku tuh minta tolong sama dia. Kalian tuh kalau ada masalah kenapa sih nggak diobrolin baik-baik berdua? Dia tahu sih dia kalau dia tuh pikirannya suka negatif terus sama aku. Jelas lah suami Mbak berpikiran negatif. Mbak nggak pernah ngasih kabar kan? Semua tuh gara-gara dia yang bikin aku kayak gini. Iya aku ngerti. Biar gimana pun kamu istri aku. Kamu harus nurut sama aku. Pikiran kamu tuh negatif terus sama aku tuh capek, stres di rumah. Kita selesaiin masalah kita ya. Ayo. Gimana sih? Jadi kita datang cuma buat nyamperin dia ngeliat istrinya gitu aja. Kenapa sih dia nggak ada? Apa ya dia nggak tegas ya sebagai suami? Ya gimana masalahnya nggak panjang kalau gini ceritanya? Gue yakin deh dia ngajak cepet-cepet pulang karena dia nyumputin sesuatu, dia nyembunyiin sesuatu. Kita nggak dapat apa-apa lagi hari ini yo. Ya udah mending kita balik kantor dulu aja ya. Sayang Kita nggak banget ada sih. apa-apa juga, mereka juga udah balik. Yuk. Yaudah yuk. Ya semuanya balik kantor ya. Aneh banget sih tadi itu. Ya, jadi semenjak kejadian kemarin, Mas Irwan sama istrinya belum ada kabar. Cuman hari ini tiba-tiba tadi Mas Irwan nelpon minta ketemuan di taman kompleknya. Aneh ya? Kenapa nggak minta ketemuan di rumahnya aja ya? Itu aja, padahal kan kita udah tahu rumahnya di mana ya kan? Iya. Gini loh, kalau suami nggak punya ketegasan ya kan, masalah apapun ya jangan sama masalah kayak Mas Irwan sekarang.
masalah sepele itu juga nggak akan beres-beres tuh nggak sih? Iya, memang dalam keluarga suami itu harus tegas. Nah ini orangnya nih. Halo. Iya iya. Situ aja. Kamu kan balik dari kerja atau gimana? Gimana, Mas Irwan? Ini mas, saya kan udah sempat ngobrol baik-baik sama istri saya. Ya gimana ke depannya biar lebih baik lagi. Biar semuanya yang udah nggak bener ya dibenerin gitu. Iya. Terus saya juga udah minta maaf sama dia dengan cara-cara saya yang udah berprasangka buruk sama dia. Sekarang saya punya masalah. Masalah baru. Masalah baru gimana maksudnya? Sekarang Nanda mau cerai sama saya mas. Ini kan cerai. Terus dia malah mau bawa anak. Bro, Saya nggak bisa kehilangan anak saya mas. lu tenang dulu deh. Ayo, lu jangan nangis dong. Maksudnya, ibu ngerti berat buat lo, cuman lo harus berusaha tegar dong. Ya, yang gue pertanyain, lo udah coba ngobrol baik-baik, udah bener-bener ngobrol baik-baik belum sama istri lo? Hati ke hati. Udah mas, udah. Nanda udah nggak sanggup lagi sama saya katanya. Malah saya sering berprasangka buruk sama dia. Itu masalahnya. Padahal kan saya sebenarnya peduli sama dia. Supaya dia tuh nggak salah jalan. Itu doang. Nggak ada yang lain, nggak ada. Beneran. Kok jadi kayak begitu sih? Makin kesini, ke depan kesini lagi, makin anjing. Saya makin curiga. Nanda minta cerai sama saya gara-gara dia mungkin udah punya laki. Lu jangan suzon dong, jangan berpikiran jelek dulu. Dia emang bener-bener gak tahan mungkin karena ini masalah-masalah yang ada di keluarga kalian, bukan berarti ada orang lain, Mas. Tang mas. Sama saya, telepon. Diangkat dulu. No. Ya. Maksudnya kalau sampai cerai kayak begitu. Mau mas? Istri Ma. Tahan, Ma. Tahan. Jangan sampai di bawah, Ma. Tahan. Nggak mau kehilangan anak aku, Ma. Pokoknya tahan, Nanda. Tahan. Ya sekarang, Ma. Ya, pulang sekarang. Mas, Kenapa? anak aku mau dibawa Nanda. Sekarang aku mau pulang. Anak lo di rumah? Iya, di rumah. Ya udah kalau gitu kita ngikutin lo aja, nggak apa-apa kan? Kita bareng ikut lo. Yaudah lo naik motor deh, kita ikutin dari belakang. Semua ayo. Kok malah jadi kacau banget sih, Fat? Dia cuma pengen ngebuktiin istrinya itu ada laki-laki lainnya di luar, tapi malah anaknya dijadiin korban, malah istrinya mau minta cerai juga sama dia. Ini apa? Jangan-jangan benar ya kalau misalkan istrinya punya laki-laki lain? Makanya kasihan banget sih jadi orang. Udah nih. Ayo, Fat. Awas ada motor, Terus, Fat. Awas ada motor. Ayo. Udah berantem tuh. Ngapain kamu? Tasya anakku. Tasya anakku. Dengerin, Bu ya. Figuran Irwanmu. Tasya anak Irwanmu. Dengerin, Bu ya. Ya, Tasya lebih pantas Irwan yang ngurus, bukan Nanda. Enggak, Mas. Kalau dia sama kamu, dia nggak bakalan bener, Mas. Aku kayak gini tuh gara-gara kamu. Itu udah bukannya baik. Kenapa harus kayak gini sih? Udah capek sama kamu. Gara-gara dia, Mbak. Aku tuh kayak gini, Mbak. Dia banyak hutang. Mbak, ya Allah. Iya, Mbak. Yang baik sih, Mbak. Nanda, itu udah ngomong baik-baik. Anak kenapa harus kayak gini sih? Apa kamu malu sama Mas Mario? Kamu punya malu. Suami mana sih yang mau istrinya di... Iya, aku yang stres. Kamu yang stres. Belahin hutang kamu, Mas. Sadar kamu, Mas. Bentar ya Mbak, bentar. Ini maksudnya di
Gimana, Mbak? Irwan. Kamu udah keterlaluan, Irwan. Astagfirullah. Bu, Nggak mau anak ibu digini-gini, Irwan. ini beneran nggak sih? Tapi Irwan lebih berhak merawat Tasya, Bu. Yaudah, sekarang kita selesaiin nih pengadilan aja. Kita beresin perceraiannya dan Tasya akan aku bawa. Kita akan ketemu di pengadilan. Mbak bisa ngobrol nggak? Mbak, Irwan. Irwan. Nanda. Aduh. Kamu jangan kayak gini dong, Nanda. Capek, aku udah bisa maafin kamu. Aku udah minta maaf. Nggak bisa lagi. Aku nggak bisa menyerah. Nanda, Irwan ini kalau misalkan ada masalah diobrolin baik-baik kan Irwan. Udah capek, Mas. Mbak, aku sama dia dari penampilan aku yang tadinya buruk dan sekarang kayak gini. Dia manfaatin agar aku bisa sama dia. Saya cici khawatir. Maafin Nanda. Mbak. Dan sekarang kamu beresin semuanya. Aku nggak mau. Pengen cerai sama kamu. Mbak, maksudnya apaan sih, Mbak? Aku buat lunasin utang-utang. Aku gak mau kehilangan Tasya. Jangan tuntut aku di pengadilan. Kita bisa ngomongin dengan baik-baik. Irwan, lu gak boleh kayak begini, Irwan. Aku kehilangan Tasya, Ma. Irwan. Maafin aku, Dia Nanda. setiap orang. Dia judi. Dia minum-minum. Dia selingkuh. Dia nyangka aku yang selingkuh. Selama ini dia. Aku kayak pembantu di rumahnya. Semuanya. Sekarang dia mau terlilit hutang. Baru dia kayak gini. Maafin aku, Nanda. Irwan. Jadi bener yang dibilang lu Tapi saya udah nyesel, Pak. Demi Allah, saya udah nyesel. Maafin aku, Nanda. Aku yang udah nyesel. Hari ini kamu tuh minta maaf kayak gini caranya. Ngapain kamu tuh pujuk aku kayak gini, pakai TV segala. Harusnya kamu tuh cari baik-baik sama aku, bicarain yang benar. Jangan tinggalin aku, Nanda. Aku udah gak bisa. Ibu, maafin Irwan, Bu. Irwan. Lebih baik Demi Allah. Tolongin Irwan, Bu. Jangan pisahin Irwan sama Nanda. enggak. Apalagi sama Tasya. Kamu dengerin aku, Mas. Aku bisa maafin kamu, Mas. Tapi kalau untuk kita kembali lagi aku nggak bisa, Mas. Mas bisa tetap ketemu Tasya, aku nggak bakalan halang-halangin. Tapi aku nggak bisa kalau Tasya sama kamu, Mas. Kamu tobat, Mas. Kamu minta maaf sama aku. Iya, aku janji akan tobat. Tapi jangan tinggalin aku, Nanda. Aku mohon sama kamu, Nanda. Aku janji tobat, aku janji. Demi Allah, aku janji akan tobat. Nggak bisa, Mas. Tasya. Tasya. Kamu takut, Mas. Kamu kehilangan Tasya. Kamu tetap bisa ketemu Tasya. Kamu bisa. Aku. Bu, tolongin Irwan, Bu. Irwan, mau kehilangan semuanya. Cuman ya kalau memang mama saya seperti itu, kita sebagai orang lain cuma pengen ngomong sama mama. Kalau memang masih bisa diomongin, ya obrolin baik-baik dengan cara seperti ini, Ma. Kasihan sama anak, Mbak, kalau kalian harus pisah. Itu sudah tidak baik buat aku sama dia. Aku yakin kamu bisa memperbaiki diri kamu, Mas. Tinggal kamu tobat aja, Mas. Tapi kalau untuk kita kembali lagi, aku nggak bisa, Mas. Maafin aku, Mas.
inilah akibat dari perbuatannya Irwan sendiri. Dia mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa perbuatannya. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan duniawi, berjudi, minum-minuman, dan segala macam sampai istrinya. Astagfirullahaladzim. Gue gak nyangka sih maksudnya seorang suami yang harusnya menjadi imam, yang justru harusnya menafkahi, dia rela ngerubah penampilan istrinya. Yang akhirnya kita tahu niatnya hanya buat istrinya. Ya semoga aja Mas Irwan dan istrinya bisa menyelesaikan permasalahan secara baik-baik ya, walaupun kalau memang mereka harus berpisah ya. Mungkin itu udah jalan yang terbaik buat mereka juga. Mungkin itu jalan terbaik buat mereka dan mereka pun bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kalaupun mereka harus berpisah. Jadi kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatih Gini Jarsari. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.